Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri yang disyariatkan di dalam agama kita adalah salah satu bentuk ekspresi syukur seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya syukur yang kita lakukan dengan bertakbir, yang kita lakukan dengan bertahlil, yang kita lakukan dengan cara datang ke tempat-tempat tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, dengan syukur yang kita ekspresikan dengan bersedekah, yang syukur yang kita ekspresikan dengan cara mengucapkan alhamdulillah, syukur yang kita ekspresikan di hari Yaumul Id, pada hari Idul Fitri secara khusus adalah syukur terhadap nikmat syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Berbeda dengan syukur di dalam bentuk-bentuk yang lain yang secara normal kita lakukan sehari-hari, itu adalah syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan secara umum. Bisa nikmat usia, bisa nikmat harta, bisa nikmat keluarga, bisa nikmat pekerjaan, bisa nikmat pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi khusus syukur pada Yaumul Id, pada hari Idul Fitri, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah agama Islam dan syariat yang Allah turunkan untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk mengatakan kalimat-kalimat syukur di hari Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah kalian menyempurnakan bilangan bulan, yaitu bulan suci Ramadan, maka tugas kalian berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah iman, atas nikmat hidayah Islam, atas nikmat hidayah syariat yang Allah berikan kepada kalian. Dan bentuk syukurnya adalah bertakbir kepada Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia
pada hari ini merayakan Yaumul Id atau kita kenal dengan istilah Idul Fitri, dengan cara kita membawa keluarga kita ke tanah-tanah lapang. Bahkan sengaja Rasulullah SAW mensyariatkan sholat Id secara khusus dilakukan justru di luar masjid. Walaupun boleh saja kita lakukan di dalam masjid dan itu tidak melanggar syariat, akan tetapi lebih baik dilakukan di luar masjid. Salah satu tujuannya adalah supaya semua orang bisa hadir, termasuk perempuan-perempuan yang sedang Allah uji dengan haid, yang dia tidak bisa masuk ke masjid, tetapi dia tetap bisa hadir dalam majelis sholat Idul Fitri untuk bisa menikmati syukur kolosal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah, tetapi dia tetap bisa hadir dan duduk di antara para jamaah dan mendengar bacaan imam yang membaca surat-surat tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian mendengar nasihat-nasihat dalam khutbah Id. Ini adalah semuanya bentuk dari syukur hamba kepada Allah atas nikmat hidayah syariat. Sehingga jamaah sekalian, jika kita membuka kembali lembaran sejarah tentang asal usul sholat Id pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat Id pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sholat Id pada tahun 2 Hijriah, dan itu bertepatan dengan beberapa hari saja, sekitar 13 hari setelah terjadinya Perang Badar. Dan Perang Badar sendiri adalah perang yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan puasa pada tahun 2 Hijriah itu adalah puasa yang pertama sekali disyariatkan kepada kaum muslimin, yang diawali oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bisa dibilang pada tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali hadiah syariat kepada kaum muslimin. Pertama, Allah menghadiahkan untuk mereka syariat jihad. Ini diberikan oleh Allah di awal tahun kedua Hijriah. Setelah kaum muslimin diberikan perintah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka untuk berjihad dalam makna peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, dan diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka semuanya. Ini adalah ayat pertama tentang perintah untuk berjihad di dalam Al-Quran. Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah. Tetapi waktu itu kaum muslimin belum diperintahkan untuk melakukan peperangan. Baru ada perintah bahwa jihad itu dibolehkan, bahwa peperangan itu jika mereka diserang, jika mereka dizolimi, maka itu dibolehkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum secara jelas menyuruh kaum muslimin untuk berangkat berjihad atau berperang. Sehingga selang sekitar 3 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk melakukan suatu perang yang pertama di dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Diawali dengan rencana untuk mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan yang baru datang dari perdagangannya di Syam. Kenapa kaum muslimin mencegat karavan dagang Abu Sufyan? Karena di dalam karavan dagang Abu Sufyan terdapat banyak sekali harta-harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy secara zalim dari kaum muslimin ketika mereka meninggalkan Mekah untuk berhijrah. Sehingga bisa dikatakan skenario awal dari Perang Badar itu adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh Abu Sufyan. Lalu setelah mereka bersiap-siap untuk mencegat karavan dagang Abu Sufyan, tiba-tiba perintah Allah berubah. Allah mengganti perintahnya. Dari yang awalnya skenario awal adalah mencegat karavan dagang, kemudian Allah katakan sekarang skenario kedua adalah hadapilah pasukan Abu Jahal. Ini adalah ujian pertama yang dialami oleh kaum muslimin dalam peperangan mereka. Yang tadinya mereka merasa percaya diri,
merasa bahwa peperangan kali ini akan mudah karena yang mereka hadapi itu hanyalah karavan dagang. Tiba-tiba Allah mengganti skenario itu dengan menghadapi satu pasukan yang 3 kali lipat lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin, yang dipimpin langsung oleh jenderal militer mereka yang terkenal, yaitu Abu Jahal, yang di dalamnya banyak kesatria-kesatria Mekah. Salah satunya adalah anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, yang terkenal keberaniannya, sehingga kaum muslimin sedikit ragu pada waktu itu. Lalu Allah turunkan surat tentang perang Badar, yang kalau kita membaca di dalam Al-Quran secara utuh Allah sebutkan di dalam suratul Anfal, surat Al-Anfal. Setelah Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kaum muslimin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, bahwa Allah akan menolong mereka, Allah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu mereka, berbondong-bondong turun dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kaum muslimin, terjadilah perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beruntun syariat Allah wujudkan kepada kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Pertama adalah syariat untuk jihad, kemudian syariat untuk puasa, kemudian syariat untuk melakukan perang Badar. Dan setelah pulang dari kemenangan perang Badar, kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan iktikaf pertama dalam sejarah Islam. Baru saja 3 hari pulang dari perang Badar, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Walaupun ada 13 orang di antara mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Sehingga mulailah Nabi dan para sahabat beriktikaf selama 10 hari terakhir di tahun 2 Hijriah tersebut. Setelah selesai masa iktikaf, Allah turunkan lagi syariat berikutnya, yaitu syariat zakat, yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain, yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Khusus syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istilah yang Allah gunakan, zakat untuk membersihkan dan mensucikan, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan sholat Id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dengan cara banyak-banyak bertakbir, dengan cara bersedekah sebelum sholat Id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum sholat Id, dengan cara menyuruh laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, bahkan yang sedang berhalangan dengan haid, untuk menghadiri majelis sholat Id berjamaah. Sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal, kebahagiaan bersama di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah awalnya terjadi sholat Id jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat Id Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah syariat, atas nikmat Islam, sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri, maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal, tetapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mukmin ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri, seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat
menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, semangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam persepsi orang yang beriman, syariat itu bukan beban. Dalam perasaan orang yang beriman, syariat itu bukanlah tugas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Supaya apa? Supaya kita berpikir, jamaah sekalian, bahwa syariat Allah bukanlah kesusahan bagi kita. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad. Al-Quran bukanlah beban, syariat bukanlah kesusahan. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah menyebut syariat Islam, Allah menyebut agama Islam dengan istilah nikmati, nikmat dari aku untuk kalian, wahai hamba-hambaku. Sehingga siapapun yang merayakan Idul Fitri, maka kita belajar untuk menikmati, mensyukuri dan menghargai syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita, jamaah sekalian. Ketika Allah memanggil kita, biasanya setelah itu ada kalimat perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, yang faham bahwa syariat itu adalah nikmat, ketika mendengar panggilan dari Allah, mereka akan menjawab, labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh rasa bahagia. Semua kebaikan ada di sisimu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Berpuasalah wahai orang yang beriman. Maka mereka menjawab, sami'na wa ata'na. Lalu Allah panggil lagi mereka di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka menjawab, labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh sukacita. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah satu kelompok di antara kalian mencela kelompok yang lain di antara saudara-saudara kalian. Janganlah sekelompok perempuan mencela perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh sukacita. Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah sebagian besar dari prasangka. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini bahwa syariat itu adalah nikmat, seketika kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah itu, maka kami pun taat ya Allah. Ini adalah ayat-ayat perintah. Begitu juga ayat-ayat larangan. Ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Janganlah sekali-kali kalian makan riba. Sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, orang yang beriman akan menganggapnya sebagai sebuah anugerah, nikmat, dan dia akan merespon panggilan Allah, perintah Allah, larangan Allah itu dengan sukacita sambil mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang belum tulus imannya, jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat dahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada mereka. Syariat adalah sebuah konsep yang sudah utuh. Sebelum dia utuh, maka itu disebut dengan istilah tasyri'. Tasyri' adalah proses ketika Allah menurunkan syariat satu persatu. Tasyri' tentang masalah khamar. Lalu setelah mereka bersiap-siap untuk mencegat karavan dagang Abu Sufyan, tiba-tiba perintah Allah berubah. Allah mengganti perintahnya
Dari yang awalnya skenario awal adalah mencegat karavan dagang, kemudian Allah katakan sekarang